Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menyampaikan 6 pelajaran datar, yaitu menentukan posisi dengan baringan geseran. Pada persoalan yang lalu kita telah menentukan posisi dengan baringan silang, kemudian baringan 4 surat. Kemudian yang berikut ini adalah baringan dengan geseran. Cara menjawabnya, baringan dari soal tersebut adalah berubah menjadi haluan pedoman 110 derajat pada pukul 5.14 membaring Tanjung Karangjae, pada baringan 5 210, pada pukul 14.22 dibaring kembali Tanjung tersebut dengan baringan 6 yaitu 253. Jadi ini baringan silang karena sudut perbedaan antara baringan pertama dengan haluan pedoman tidak beraturan 45 membawa perbedaan 22,5. Ini tidak, perbedaannya tidak beraturan. Jadi ini adalah baringan dengan geseran. Kemudian dari soal diketahui deviasi juga, setelah itu variasi lihatlah di mawar pedoman. Maka kita menjadi haluan sejati 2 itu adalah HP 2 ditambah variasi tambah deviasi sama dengan 110 ditambah 1 ditambah minus 4 sama dengan 107. Baringan sejati 5 adalah BS5 BP5, salah tulis BP5 tambah variasi tambah deviasi, sehingga ketemu baringan sejati 5 adalah 207 derajat. Dan selanjutnya menjadi baringan sejati 6 dengan menggunakan rumus yang sama, maka diperoleh baringan sejati 6 250 derajat. Kemudian dari hasil ini kita gambar baringan 5 dan baringan 6. Caranya sama, yaitu dengan menggambar baringan sejati 5 107 derajat, letakkan mistar jajar di mawar pedoman, kemudian arahkan ke 207. Setelah itu geser mistar jajar ke Tanjung Karangjae, kemudian tariklah garis dari Tanjung Karangjae ke arah haluan sejati 2. Kemudian kita sudah menarik garis, kemudian di atas garis itu kita tarik baringan sejati, ditulis baringan sejati 207 derajat. Ya, kita sudah mempunyai baringan sejati 5 yang kita tarik tadi. Ini kita sudah, kemudian kita gambar baringan sejati yang ke-6 yang 250 derajat, sama letakkan mistar jajar di 250 derajat. Kemudian mistar jajar ini kita geser ke Tanjung Karangjae. Ya, ke Tanjung Karangjae. Setelah itu tariklah garis dari Tanjung Karangjae ke haluan sejati 2 tersebut, dan
Kemudian tulis baringan sejati tadi di atasnya dengan angka baringan 250 derajat. Boleh ditulis, boleh tidak. Di garis ini ditulis baringan sejati 6. Kita sudah memiliki baringan sejati 5 dan 6. Kita sudah memiliki baringan sejati 5 dan 6. Kita tadi tulis arah baringannya di sini. Ya, kita tulis ini baringan sejati 6, ini baringan sejati 5. Ya, kita sudah memiliki dua, itu baringan sejati 5 dan baringan sejati 6. Kemudian kita hitung pergerakan kapal kita selama dari baring pertama ke baringan kedua, yaitu dari 14.00 sampai dengan 14.22. Berarti selama interval waktu 22 menit. Kemudian pergerakan kapal kita dalam 22 menit itu adalah SOG2 kali waktu yaitu antara 14 sampai 22. Jadi kita peroleh SOG sebelumnya adalah 6,2 mil per jam atau 5,2 knot kali 22 menit. Maka pergerakan kapal kita adalah 2,3 mil. Jadi kita akan geser dari titik berbaringan antara BS6 dengan HS sepanjang haluan ini sejauh 2,3 mil. Kemudian ukur jarak 2,3 mil. 2,3 mil pada skala lintang 2,3 mil. Setelah itu jarak 2,3 mil ini kemudian kita ukurkan dari perpotongan antara HS2 dengan BS5 searah haluan HS2 2,3. Maka kita kasih titik. Diberi tanda atau digores dengan pensil. Jangkanya ditancap di sini di pertemuan BS5 dengan HS2, kemudian digoreskan. Bekas goresan adalah sejarak 2,3 mil. Ya, kemudian letakkan mistar jajar pada BS5. Ya, diletakkan di BS5. Kemudian mistar jajar kita geser ke kanan sampai memotong titik tersebut. Titik 2,3 dari sepanjang 2,3, kemudian kita tarik garis baringan 1 atau BS baringan 1 pertama atau baringan 5. Karena kita baring 2 kali, yaitu baringan kelima yang dianggap baringan pertama dan BS6 dianggap baringan kedua. Kemudian kita tarik garis, tarik garis sehingga memotong BS6, BS5 aksen tadi kita tarik garis sehingga berpotongan. Ya, ini perpotongan antara BS5, ini BS, ini digeser, maka akan ketemu posisi perpotongan antara BS5 yang digeser terhadap BS6.
Ya, ini kita perpotongan tadi, garis kita kasih tanda. Perpotongan itu adalah posisi yang kita cari. Kemudian cari lintangnya, sama caranya dapat menggunakan dengan mistar jajar atau dengan dijangka. Jangka dari titik ini ke arah garis yang sudah ada angkanya di sini, sehingga cari patokannya mudah. Jadi bisa juga pakai mistar jajar. Mistar jajar diluruskan di garis ini, kemudian digeser ke atas. Ya, geserlah mistar jajar ke atas sehingga ngenain posisi yang kita cari tadi. Kemudian kita lihat lintangnya. Ketemu lintangnya. Pada skala lintang ini kita lihat berapa besarnya yang ditunjukkan. Yang ketemu lintang S3 adalah 6 derajat 46,0 selatan. 0 selatan. Setelah itu kemudian carilah bujur S3. Ukurlah jarak pada skala lintang 6 derajat 46 sampai dengan S3. Kita tadi sudah meletakkan bujur derajat di sini, kemudian kita ukur jarak dari skala lintang ini sampai S3 dengan menggunakan jangka. Jadi kita jangkakan, setelah itu hasil ukuran tadi dijangkakan ke bawah. Maka akan terbaca di sini skala bujurnya yaitu 112 derajat 2 menit timur. Maka kita sudah memiliki bujur yang kita. Kemudian tulislah posisi S3. Pertama kita tulis posisi di tempat yang tidak akan mengganggu dari pekerjaan yang lain. Jadi kita bisa kasih panah seperti ini ke daerah yang tidak mengganggu untuk pekerjaan yang lain. Kemudian kita tulis S3 diikuti dengan waktu. Waktunya itu pada saat membaring BS6, yaitu pukul 14.22. Kemudian tulislah lintang 6 derajat 46 selatan. Kemudian tulis bujurnya. Kita sudah memiliki posisi S3. S1, S2, S3. Maka baringan dengan geseran telah selesai kita lakukan. Kemudian kita mencari SOG dan COG2. Letakkan bujur derajat dari posisi 2 ke posisi 3. Dari S2 ke S3. Posisi jati 2, posisi jati 3. Kemudian tariklah garis. Tariklah garis dari S2 ke S3. Kemudian geserlah mistar jajar ini ke mawar pedoman. Maka akan diketahui arah dari SOG2. COG2 cost over ground. Kalau COG cost over ground, SOG speed over ground. Kita cari dulu cost over ground yang kita geser sini, kemudian kita baca di arah kanan, maka terbaca 109 derajat. Jadi COG
3 adalah 109 derajat. Kemudian kita tulis di garis COG SOG tadi di atasnya, ya kita tulis sini 209. Gambarlah SOG 3, carilah SOG 3 dengan melihat gambar sebelumnya tadi. Ukurlah dari S2 ke S3 dengan menggunakan jangka. Kemudian hasil pengukuran jangka kita lihat pada skala lintang. Ya. Jaraknya ketemu berapa? Kita lihat diperoleh dari S1 ke dari S3 ke S2 ke S3 jaraknya 6 mil. Itu dari waktu 13.15 sampai 14.22. Jadi waktunya 1 jam lebih. Jadi yang kita cari COG kita waktu 6 kita tulis di sini. Tapi ini belum SOG, hanya waktu jarak yang ditempuh dari S1 S3, S2 ke S3. Kita tulis 6 mil di sini. Kemudian carilah SOG. Hasilnya tulislah di bawah garis COG tadi. Kemudian kita cari SOG karena ini 6, hasilnya 6. Tapi ini waktu dari 13.15 sampai 14.22. Jadi 1 jam lewat 7 menit. Yang SOG speed of background adalah per jam, kecepatan dalam per jam. Jadi kita mencari SOG adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya udah tahu, jaraknya adalah 6,0, kemudian waktunya 1 jam 7 menit. Maka akan ketemu 1 jam 7 menit D-nya, kemudian dibagi dengan 6 mil dibagi 1 jam 7 menit ketemu 5,4 mil per jam atau 5,4 knot. Jadi SOG-nya adalah 5,4 knot. Jadi kita sudah tahu tadi jarak antara S2 ke S3 adalah 6 mil. Kemudian waktu yang dibutuhkan dari S2 ke S3 adalah 1 jam 7 menit. Maka mencari speed of background dari 3 adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 6 mil dibagi 1,07, maka ketemu 5,4 mil per jam atau 5,4 knot. Demikian pembahasan ini, kita akan membahas pada soal berikutnya, yaitu baringan istimewa sudut bergerak.